kita semua, terkhususnya orang muda Katolik yang ada di sini dan di mana saja berada. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa-mahasiswi STIKA Keuskupan Agung Kukang dalam katekese dengan subtema mewujudkan ekologi yang berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Salve, selamat pagi untuk kita semua yang berada di sini dan teman-teman PMK yang dimanapun saja berada. Pada hari ini kita akan melakukan katekese pertemuan yang ketiga, yaitu membangun ekologi berkelanjutan. Itu sendiri merupakan kata interaksi makhluk hidup, yang dimana makhluk hidup akan berinteraksi di lingkungan tempat sekitarnya. Umat akan menyadari bahwa kerusakan lingkungan saat ini merupakan masalah serius dan mendesak bagi manusia yang serakah dan kurang bertanggung jawab. Dan umat membangun gerakan pemulihan ekologi berkelanjutan mulai dari lingkungan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, pertemuan ketiga kali ini kita akan mendalami subtema yaitu mewujudkan ekologi berkelanjutan. Masalah ekologi, terutama kerusakan lingkungan, sudah sangat memprihatinkan. Minggu pertama kita sudah berbicara sedikit soal kebersihan lingkungan, dan pada minggu ini kita akan lebih fokus berbicara tentang aktivitas ekonomi manusia yang berdampak pada lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kita dalami bersama masalah ini dalam terang sabda Tuhan untuk melihat peluang-peluang tata kelola yang ramah dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengikuti proses katekese ini demi menemukan nilai-nilai iman yang mencerahi kita dalam pengelolaan ekologi yang berkeadilan. Kita awali dengan sebuah lagu pembukaan. Nada Bakti nomor 724. Bapa kami, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta alam semesta, kami mengaturkan syukur berlimpah atas rahmat dan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kami mohon bimbingan-Mu dalam proses katekese kami ini, agar pendalaman iman yang kami lalui bersama ini membantu kami untuk semakin menyadari kenyataan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perilaku kami yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi
sumber-sumber daya alam yang ada. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami dapat menemukan pendekatan-pendekatan baru dalam pengelolaan sumber-sumber alam bagi kesejahteraan hidup kami sekarang dan di masa depan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, yang di sini dan di rumah, saya mengajak kita semua membuka kitab Yehezkiel bab 47 ayat 6 sampai 12. Saya ulangi sekali lagi, Yehezkiel bab 47 ayat 6 sampai 12. Saya minta salah satu teman yang berada di sini untuk membacakannya dan semua teman-teman di rumah. Bacaan dari kitab Nubuat Yehezkiel. Sungai yang keluar dari bait suci. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusut tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita membacakan sabda Tuhan, di sini mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam perikop Yehezkiel 47 ayat 6 sampai 12? Saya tentang sungai yang keluar dari bait suci. Yang kedua, apa yang terjadi ketika air yang bersumber dari bait suci itu mengalir? Saya, di mana ada kehidupan baru terdapat dalam ayat 9 dan 12. Sungai itu penuh dengan ikan-ikan, sedangkan di kedua tepian penuh dengan pepohonan. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah menjawab. Sekarang pada pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana sikap dan perilaku yang tepat menurut pesan Yehezkiel dalam mewujudkan lingkungan ekologi yang berkelanjutan? Baik, dari saya, untuk menjaga ekologi yang berkelanjutan, sebaiknya kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan, sebaiknya kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar, dan tidak menangkap ikan dengan pukat harimau atau dengan bom.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga teman yang sudah menjawab pertanyaannya. Kita berhadapan dengan persoalan kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah akibat aktivitas ekonomi dengan mengeksploitasi kekayaan alam secara serakah dan tidak bertanggung jawab. Kita menemukan kerusakan hutan karena pembabatan liar tanpa upaya reboisasi, kebakaran hutan, tanah longsor, banjir bandang, perubahan iklim yang semakin memprihatinkan. Kita tidak menunjukkan perilaku persahabatan dengan alam lagi, karena kita lebih mengutamakan keuntungan ekonomis semata. Akibatnya, lingkungan ekologi kita jadi rusak dan tidak aman lagi bagi kita saat ini, apalagi untuk kepentingan hidup generasi yang akan datang. Baik teman-teman yang berada di sini dan dimanapun berada, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, apa saja bentuk kerusakan lingkungan yang kita temukan di sekitar lingkungan kita? Yang kedua, apa saja dampak yang terjadi akibat kerusakan ekologis yang sangat terasa saat ini? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan dan melestarikan lingkungan ekologis kita? Baik, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada teman-teman yang ingin men-sharingkan pengalaman pribadinya mengenai subtema pada hari ini. Saya persilakan. Baik, beranjak dari pertanyaan-pertanyaan refleksi yang diberikan tadi, melihat kembali pengalaman saya ketika masih di kampung, bahwa setiap bulan 10 itu di mana masyarakat harus menebang pohon untuk membuka lahan baru untuk menanam padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan penanam pohon ini banyak masyarakat yang tidak memikirkan efek dan akibatnya, sehingga penanaman pohon ini mengakibatkan kami masyarakat yang lain mengalami kekurangan air. Bahkan kami harus dari kampung mencari air ke kampung lain. Dan sebagai ini pesan saya sebagai orang muda Katolik yang bertanggung jawab, kita sebaiknya ketika menebang pohon, kita harus menanamnya kembali untuk menjaga kestabilan air yang ada di lingkungan masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin men-sharingkan pengalaman saya. Pengalaman saya ini waktu saya tamat SMA dan waktu itu kan masih libur Covid toh. Jadi kami di sana ada satu macam organisasi atau perkumpulan begitu, macam himpunan begitu. Jadi di sana tuh kami himpunan namanya Pemuda Sleng Lembata. Kami sering peka terhadap lingkungan, macam setiap hari pasar, selesainya kami pembersihan pasar, kumpul-kumpul sampah semua lalu bakar di satu tempat. Setelah itu kami selesai kerja itu semua, kami kumpul sama-sama lagi dan mulai bahas kira-kira apa lagi mau kami buat. Setelah itu macam hari Minggu sore kami biasanya penanaman kembali pohon bakau di pinggir-pinggir pantai untuk menahan abrasi toh. Jadi di sini saya ingin berpesan bahwa kita sebagai anak muda seharusnya kita punya tingkat kepekaan terhadap lingkungan harus lebih tinggi supaya kita bisa menjaga kenyamanan di tempat tinggal kita. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ingin men-sharingkan pengalaman.
Pas. Kalau begitu, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Baik, saya memiliki pengalaman yaitu di mana waktu SMA kami semua para siswa melakukan penanaman 1000 pohon di bagian lingkungan sekolah kami dan juga di tempat-tempat tertentu. Yang dimana kami lakukan itu adalah baik adanya, karena yang pertama itu untuk kelangsungan hidup manusia dan juga tempat tinggal binatang ataupun hewan. Yang kedua, untuk kita sebagai manusia, yaitu menambah oksigen dan mengurangi pemanasan global yang ada di mana-mana. Dan pesan saya yaitu kita tidak boleh merusak lingkungan hidup kita, karena lingkungan hidup kita adalah tempat utama kita tinggal. Sekian dan terima kasih. Setelah kita menceritakan pengalaman pribadi kita, maka kita semua satukan wujud, doa, dan permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, terangilah dengan Roh Kudus agar para pemimpin kami dapat bertindak bijaksana dan mereka dapat menyusun berbagai kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu, ya Tuhan, tanamkanlah kesadaran dalam diri umat-Mu agar mau berusaha mengurangi pencemaran. Tanamkanlah sikap kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar dunia ciptaan-Mu ini tidak rusak dan membawa malapetaka bagi penghuninya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sebagai orang muda Katolik, semoga kita selalu bertanggung jawab dan menjaga lingkungan hidup kita, agar lingkungan kita selalu sehat, bersih, dan kita semua terhindar dari penyakit yang mengancam kehidupan kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi petugas kebersihan, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberikan mereka kesehatan, kesabaran, ketabahan dalam menjalankan tugas mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, setelah kita mengetahui tema kita hari ini yaitu mewujudkan ekologi berkelanjutan, maka kita akan merencanakan aksi nyata kita di mana, kapan, dan hal apa yang akan kita lakukan. Mungkin dari teman-teman ada usul dan saran, saya persilakan. Ya, dari saya mungkin sebagai aksi nyata kita, usul saya itu kita membersihkan lingkungan kampus dan menanam pohon di kampus. Sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin dari teman-teman ada usul lain, saya persilakan. Mungkin usul dari saya, sebaiknya kita membersihkan lingkungan kampus saja, tidak perlu menanam pohon karena dilihat dari situasi dan kondisi kita tidak mempunyai anakan atau bibit untuk ditanam. Terima kasih. Setuju. Saya setuju dengan itu. Setuju. Saya setuju. Setuju. Terima kasih kepada kedua teman yang sudah memberikan usul dan sarannya. Saya minta kepada teman-teman semua untuk memberikan kapan kita akan pergi ke sana, karena tadi baru mengusulkan nama kegiatannya. Ya, dari saya saya usulkan hari Rabu, karena di mana hari Rabu kita semua tidak mempunyai kesibukan dan
hari Rabu tuh perkuliahan kita itu hanya sampai batas jam 8 saja. Sekian dan terima kasih. Setuju. Kegiatan aksi nyata kita yaitu melakukan pembersihan di kampus pada hari Rabu, tepatnya pada jam 10. Sebelum kita mengakhiri katekese kita pada hari ini, maka kita mengakhirinya dengan doa penutup. Ya Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan aneka sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup kami di bumi. Kami sadar kami terlalu serakah dalam mengelola sumber-sumber daya hayati dalam lingkungan kami, sehingga menimbulkan kerusakan yang semakin parah tanpa peduli pada daya dukung untuk kehidupan generasi manusia di masa mendatang. Kami mohon dapatkanlah hati kami untuk lebih solider dan bersikap adil di dalam mengelola kekayaan alam ini, sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat saat ini dan masa mendatang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mada Bakti nomor 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk-pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta poraraganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan